Sekarang kita lanjut ke pertemuan kelima ya, integral fungsi transenden, logaritma dan eksponensial. Rekan-rekan sekalian, mungkin ini topik yang baru di kita ya, atau barangkali di SMA mungkin belum pernah Anda temukan, kecuali mungkin kalau memakai kurikulum Cambridge ketika di sekolah. Ada yang pakai? Ada ya. Kalau kemarin ada 1 orang, sekarang nggak ada ya. Jadi ini adalah satu topik yang akan kita pelajari dalam menyelesaikan beberapa hal terkait dengan integral ya. Ada 3 poin yang akan kita capai. Pertama adalah kita akan memahami apa itu ln x ya. Ini dibacanya ln ya, bukan in ya. Ln itu dari logaritma natural. Kemudian kita akan memahami apa itu fungsi eksponensial, dan kemudian kita akan menerapkan 2 konsep tersebut ke dalam prinsip integral ya, baik memakai substitusi atau parsial. Sementara parsial mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, maka kasus-kasus aplikasinya kita akan fokuskan dalam teknik substitusi ya. Baik. Oke, kenapa kemudian konsep ini muncul ya? Bahwa secara prinsip dasar ya, ketika kita menemukan integral, yang paling dasar sebetulnya kan rumusnya sederhana ya. Kalau ada integral x pangkat n dx, maka hasil integralnya adalah pangkatnya dijumlahkan 1, kemudian poin yang ada di pangkat ini juga ditambahkan sebagai penyebut ya dalam bilangan tersebut. Sederhana itu ya. Nah, tapi ternyata tidak semua kasus bisa kita kerjakan dengan prinsip ini ya. Salah satu yang tidak bisa diselesaikan adalah ketika r-nya ketika r-nya sama dengan min 1 ya. Ketika r-nya sama dengan min 1, maka prinsip ini tidak bisa digunakan. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Kalau 0 emang kenapa? Kenapa kok per 0 itu tidak terdefinisi? Tidak ada yang bisa dibagi. Apalagi jawabannya? Misalnya ada 6 dibagi 0, itu berapa? 6 dibagi 2 berapa? 3. Kenapa 6 bagi 2 3? Karena ada bilangan yang namanya 3. Kalau 3 dikalikan 2 hasilnya 6. Sementara 0 tuh nggak ada bilangan apapun yang kalau dikalikan 0 tuh hasilnya 6. Ya, maka kita sebut sebagai tidak terdefinisi. Sehingga menjadi pertanyaan utama, bagaimana kalau n-nya sama dengan min 1 ya, atau integral x pangkat min 1 dx itu berapa sih hasilnya? Atau kalau dibuat pecahan berarti integral 1 per x dx itu berapa sih hasilnya gitu ya. Maka itu menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa kok kita belajar ini gitu ya. Nah, maka matematikawan tidak habis pikir ya, tidak habis idenya. Maka yang dia lakukan adalah membuat satu terminologi baru yang kita sebut saja sebagai ln x atau logaritma natural ya. Ya. Oke, sekarang kita akan kembali ya kepada konsep awal. Jadi logaritma natural itu adalah kita definisikan sebagai integral dari 1 per t dt, di mana batasnya adalah dari 1 sampai x. Ya, artinya di antara 0 sampai 1 tidak ada angkanya ya. Dan kalau kita ingat kembali, sebetulnya adalah kalau kita memakai integral 1 per t, maka tidak mungkin ada di grafik ini ya. Ini kan saya belum menyampaikan ini ya. Ini adalah grafik kurva 1 per t ya. Ini kurva 1 per t, di mana t-nya adalah dari 1 sampai x. Kalau 1 sampai x berarti kan dia hanya di sini saja kurvanya. Gitu ya. Nah, kita ingat lagi
yang namanya integral di pertemuan pertama itu adalah akumulasi dari garis ya, atau kita sebut sebagai luas yang ada di bawah kurva tersebut. Maka yang namanya integral 1 per T, maka dia adalah wilayah yang ada di sini ya, di bawah kurva tersebut. Maka ini adalah integral dari 1 per T itu ya luasan yang biru itu sebetulnya, yang kemudian kita sederhanakan menjadi ln X ya, seperti itu. Dan X nya itu harus lebih besar dari 0, karena kalau 0 nggak ada ya. Jadi kalau 1 per T kalau dimasukin 1 berarti berapa Y nya? 1 kan, berarti di sini 1 ya. Kalau misalnya di sini 2 berarti di sini kan 0,5 gitu ya. Nah, ketika ini 0 nggak ada ya. Sehingga di sini berbentuk seperti ini ya, nggak akan ketemu sama 0. Oke, jadi begitu teman-teman. Kemudian maka kita buat rumus umumnya adalah integral dari 1 per UDU ya, itu adalah ln dari harga mutlak dari U. Kenapa harga mutlak? Karena pada akhirnya ini grafiknya salah ya, harusnya garis segitu ya, tapi it's okay. Intinya adalah kenapa kok nilai mutlak? Karena domain dari fungsi ln itu terbatas pada bilangan real yang positif saja. Jadi U nya hanya yang positif saja gitu ya, seperti itu. Oke, itu penjelasan rumusnya, teori terkait dengan logaritma natural. Nah, karena saya ingin mengingatkan, karena ini adalah logaritma, maka semua sifat logaritma itu masuk ke dalam posisi ini. Artinya kalau ada kalau ada ln A ditambah ln B sama dengan apa? AB ya, ln A kali ln B berapa? Ini kurangi ya, A per B. Atau kalau saya punya A pangkat M log pangkat B pangkat N, ini disederhanakan jadi apa? Gitu ya. Oke. Ya, sip. Oke, dan sekarang kita mulai latihan terpadu ya. Saya kira ini kita bahas di video berikutnya. Terima kasih.